Assalamualaikum, salam rahayu. Ketemu lagi di channel Misteri Sumatera 88 dan kita masih di kisah legenda tewasnya Mahapati Gajah Mada di Tumihang, dan kita masih membahas tentang kisah tragedi di Bali dan di Pulau Jawa. Dari beberapa episode dan kisah-kisah yang selama ini terjadi, banyak orang melihat bahwa seolah-olah kerajaan Majapahit itu hebat, Gajah Mada itu sakti. Dari beberapa episode yang kami sampaikan, kita sudah melihat bahwa mereka punya kelemahan. Dan pola-pola seperti ini di kemudian hari ingin digunakan di Sumatera. Namun tidak bisa. Itulah akhirnya Gajah Mada diduga bisa dipenggal di Sumatera. Untuk itulah judul hari ini kami ingin mengingatkan semua pihak bahwa ada pola-pola yang licik pernah dilakukan dahulu kala, dan di kemudian hari itu menjadi karma menghancurkan kerajaan itu sendiri. Judulnya adalah Strategi atau Pengkhianatan, Pola Licik di Balik Kejayaan Majapahit. Majapahit dikenal sebagai kerajaan terbesar dalam sejarah Nusantara. Kita diajarkan untuk memujanya sebagai lambang kejayaan dan penyatuan wilayah. Tapi di balik megahnya nama Majapahit ada jejak-jejak strategi yang tidak selalu bersih. Ada cerita tentang tipu daya, jebakan, dan pengkhianatan. Sejarah bukan hanya soal kemenangan, tapi juga tentang cara kemenangan itu diraih. Hari ini kita akan menelusuri sisi lain dari kebesaran Majapahit, sisi gelap yang jarang dibicarakan dan anehnya kadang dibangga-banggakan pola-pola tipu daya dan pengkhianatan seperti ini. Dan bagi pihak yang membangga-banggakan dengan pola tipu daya dan pengkhianatan seperti ini, tidak menyadari bahwa di kemudian hari kerajaan Majapahit juga dihancurkan oleh tipu daya, jebakan, dan pengkhianatan. Kita akan bahas itu nanti. Bagian pertama, Raden Wijaya dan pengkhianatan terhadap Mongol. Tahun 1293, pasukan Mongol dari dinasti Yuan datang ke Jawa untuk menghukum Raja Kertanegara atas tindakannya terhadap utusan Kublai Khan beberapa waktu sebelumnya. Namun, Raden Wijaya, menantu Kertanegara, melihat ini sebagai peluang. Ia pura-pura bersekutu dengan pasukan Mongol untuk menggulingkan Jayakatwang. Kisah ini sudah banyak diceritakan di mana-mana. Jadi tidak terlalu kami menjabarkannya secara spesifik ya. Setelah berhasil dan Jayakatwang dikalahkan, Raden Wijaya justru menyerang balik pasukan Mongol yang kelelahan dan lengah. Pasukan Mongol pun mundur dalam kekacauan. Maka berdirilah Majapahit. Oke, kisah itu banyak yang sudah terjadi. Anda bisa lihat aja di kisah-kisah lain, cek aja di Google. Kami tidak usah menjelaskan titik di situ. Tapi kami hanya ingin mengingatkan bahwa strategi jenius ini bisa disebut pengkhianatan. Terang-terangan sulit dipisahkan. Tapi satu hal jelas, awal berdirinya Majapahit pun ditandai dengan pengkhianatan kepada sekutu mereka, yaitu Mongol. Anehnya, kisah pengkhianatan ini, apa yang dilakukan Raden Wijaya di Jawa itu waktu mau menghancurkan Jayakatwang dengan bantuan Mongol, itu nggak ditulis bro di Kitab Negara Kertagama, nggak ditulis bro. Kisah itu ditulis di Tiongkok, dicatat itu sampai Tiongkok. Oke bro, kita masuk ke episode kedua. Bagian kedua, Kebo Iwa ditipu dan dibunuh. Kebo Iwa adalah tokoh besar dari Bali, terkenal akan kekuatan dan pengabdiannya. Ia diundang ke Majapahit untuk menjalin aliansi dan menjanjikan hubungan damai. Tapi setibanya di sana ia dijebak dan dibunuh secara keji. Setelah kematian Kebo Iwa, Majapahit menyerang Bali. Itu pun harus dibantu oleh Aditya Warman. Dan itu pun tidak mudah mengalahkan Bali untuk menaklukkan salah satu guru dari Kebo Iwa, yaitu Parangkridis, dan berhasil menaklukkannya pada tahun 1343. Kisah ini menegaskan pola
Majapahit tidak selalu berperang secara terbuka. Diplomasi bisa menjadi alat jebakan. Oke? Musuh tak ditaklukkan di medan perang, tapi dilumpuhkan lebih dulu secara pribadi. Kami selalu mengingatkan, berhati-hatilah dengan orang manusia yang bermulut manis, tapi kelak dia akan menikam dirimu sendiri. Kisah ini pembelajaran bagi kita semua di negeri ini. Bagian ketiga, Dia Pitaloka dan tragedi Bubat. Pada tahun 1357, Hayam Wuruk berniat menikahi putri Sunda. Dia Pitaloka, Raja Sunda, datang ke Majapahit dengan maksud menjalin aliansi. Namun, Gajah Mada melihat ini sebagai momen untuk menunjukkan dominasi. Ia mengubah narasi. Pernikahan ini bukan sebagai aliansi, tapi sebagai penyerahan diri. Raja Sunda merasa terhina dan memilih bertempur. Perang pun pecah di Bubat. Dan perang ini juga tidak mudah dikalahkan oleh pasukan Majapahit dan Gajah Mada. Jika Anda mempelajari kisah perang Bubat, tidak segampang itu pasukan Majapahit menghancurkan dan mengalahkan Raja Sunda, padahal itu berlokasi di kawasan kerajaan Majapahit. Itulah kenapa catatan sejarah manapun kerajaan Majapahit itu tidak akan mampu mengalahkan kerajaan Sunda kalau diserang langsung. Dan sampai sekarang pun juga kan dari kisah-kisah berlalu gak gampang menaklukkan Sunda dan Bali. Apalagi ke Sumatera. Kita lanjut bro. Raja dan sebagian rombongannya tewas. Dia Pitaloka memilih mati daripada menjadi simbol penghinaan. Seperti Kebo Iwa, tragedi Bubat menunjukkan pola yang sama bro. Diplomasi dimulai lalu dikhianati. Tidak ada perang terbuka antara dua kekuatan besar. Yang terjadi adalah manipulasi yang mengarah pada kehancuran sepihak. Bagian keempat, pola yang berulang. Jika kita melihat secara menyeluruh, pola ini berulang. Oke bro, pertama, mengundang atau menjalin hubungan damai dengan lawan. Kedua, membuat mereka percaya atau tunduk secara simbolik. Ketiga, kemudian menyerang saat mereka tidak siap. Apakah ini siasat cerdas atau pengkhianatan sistematis? Gajah Mada disebut sebagai arsitek Nusantara. Tapi juga sosok penuh kontroversi. Banyak wilayah takluk bukan karena kalah perang, tapi karena kalah oleh tipu muslihat. Banyak pihak bangga dengan cara-cara Majapahit dan Gajah Mada dengan tipu muslihat, tapi mereka lupa kelak di kemudian hari Majapahit juga hancur oleh karma, oleh pengkhianatan, oleh kehancuran dalam sini. Apa yang dilakukannya dengan kerajaan lain itu menjadi titik hancur oleh kerajaan Majapahit sendiri. Ingat, sesudah tewasnya meninggalnya Hayam Wuruk terjadi perang Parektek. Itu perang saudara. Itulah hukum karma. Makanya kerajaan Majapahit hanya bertahan selama 200 tahun. Tidak lebih, tidak kurang. Dan sekarang hancur selama 500 tahun. Terbenam. Jangan mimpi bisa bangkit lagi. Buang itu. Oke bro, kita lanjut. Bagian kelima, kritik sejarah dan suara yang hilang. Negara Kertagama, kitab pujian untuk Majapahit, ditulis oleh Empu Prapanca, seorang pujangga istana. Ia menulis untuk mengagungkan, bukan mengkritik. Maka tak heran sisi kelam seperti pengkhianatan atau tipu daya dihapus dari narasi. Ingat bro, pemberontakan atau pengkhianatan yang dilakukan Raden Wijaya dulu kepada pasukan Mongol itu nggak ditulis bro di kitab negara Kertagama. Sampai kiamat pun kau cari tak dapat tuh bro. Tapi itu ditulis di Tiongkok. Di catatan Tiongkok. Makanya pemuja-pemuja Majapahit, pemuja-pemuja Gajah Mada susah mau menghilangkan jejak itu. Kenapa? Dia tercatat di Tiongkok. Mau tak mau dia terima kisah ini. Kalau nggak ada catatan di Tiongkok, kurasa kalau bisa dicuci bersih, pakai rinso, pakai mesin cuci, dicucinya bro. Tapi keadilan kan tidak bisa, kebenaran tidak bisa dihapus. Oke bro, kita lanjut bro.
UNESCO sendiri mengingatkan bahwa negara Kertagama tidak bisa dianggap sebagai kebenaran sejarah mutlak. Kita butuh sejarah yang multivokal, menghadirkan suara dari pihak yang ditindas, bukan hanya pemenang. Sekali lagi, pernyataan UNESCO yang tidak menganggap negara Kertagama sebagai kebenaran sejarah yang mutlak adalah kunci penting dalam membongkar narasi sejarah yang terlalu sentralistik dan glorifikasi berlebihan terhadap Majapahit. Mari kita telusuri makna dari itu lebih dalam. Apa itu negara Kertagama? Negara Kertagama adalah kakawin atau puisi sejarah yang ditulis oleh Empu Prapanca tahun 1365. Di masa kejayaan Majapahit, isinya memuji kebesaran Hayam Wuruk, memperluas cakrawala wilayah kekuasaan, dan meneguh ide Nusantara sebagai satu entitas politik di bawah Majapahit. Namun, penting dicatat, ditulis oleh seorang pujangga istana, Empu Prapanca, bukan sejarawan netral. Berfungsi sebagai dokumen legitimasi kekuasaan, bukan sebagai kronik kritis. Memuat banyak pujian berlebihan dan klaim-klaim yang tidak selalu bisa diverifikasi secara objektif. Contoh nyata yang sudah kami sampaikan beberapa waktu kemarin. Kisah bagaimana dulu Raden Wijaya memanfaatkan pasukan Mongol dan mengalahkannya lagi dengan tipu daya, itu tidak ada tertulis di kitab negara Kertagama. Cerita manis tentang Raden Wijaya, tapi itu ditulis di catatan transkrip Tiongkok. Makanya pihak-pihak pemuja-pemuja Majapahit dan Gajah Mada susah membantah tragedi itu. Karena dia tercatat di Tiongkok. Itu salah satu contoh yang harus kita ingat, pesan dari UNESCO ini. Oke bro, kita lanjut bro. Mengapa UNESCO tidak menganggapnya sebagai kebenaran mutlak? Karena sebagai warisan sastra, negara Kertagama adalah sumber penting, tapi tidak cukup representatif sebagai gambaran menyeluruh sejarah Nusantara. UNESCO menghargainya sebagai heritage, tapi tidak menempatkannya sebagai truth document. UNESCO menegaskan pentingnya multivokality dalam warisan sejarah. Artinya, sejarah tidak bisa hanya dilihat dari perspektif istana atau pemenang, dalam hal ini Majapahit, tapi juga dari suara-suara lokal yang ditundukkan atau dilupakan. Relevansi dengan Kebo Iwa, Dyah Pitaloka, dan Raden Wijaya. Negara Kertagama tidak mencatat pengkhianatan terhadap Kebo Iwa, tidak menyalahkan Gajah Mada atas tragedi Bubat, dan tentu tidak mengakui tipu muslihat Raden Wijaya terhadap pasukan Mongol. Semua dilukis dalam cahaya kejayaan, bukan dalam cahaya kebenaran. Jadi tidak heran jika UNESCO menyarankan agar pertama, kita membaca negara Kertagama dengan kesadaran kritis, bukan sebagai kitab suci sejarah. Kedua, kita menggali sejarah dari berbagai unsur, termasuk tradisi lisan, naskah lokal seperti carita parayangan, babat Bali, dan lain-lain, dan arkeologi dari wilayah yang tidak menjadi pusat kekuasaan. Kesimpulannya, narasi resmi bukan satu-satunya kebenaran. Sejarah yang sehat bukan hanya mencatat kejayaan, tapi juga mengakui luka. Dan negara Kertagama seagung apapun hanyalah satu suara, bukan semua suara. Mari kita mengangkat kisah Kebo Iwa, Dyah Pitaloka, dan strategi licik Gajah Mada ataupun Raden Wijaya. Kita tidak sedang melawan sejarah, tapi justru memulihkannya agar lebih lengkap dan jujur. Apakah 3 tragedi ini adalah sebuah kebetulan? Melihat 3 pola ini, sangat kecil kemungkinan bahwa ini hanya kebetulan. Ini lebih mendekati gaya sistematik politik kekuasaan Majapahit, terutama pada era Gajah Mada. Strategi semacam ini menunjukkan pemikiran geopolitik yang sangat tajam dan jangka panjang, tapi juga menunjukkan etika yang fleksibel bahkan kejam dalam pencapaian kekuasaan. Apa implikasinya? Ini menantang narasi Majapahit sebagai simbol kejayaan bersatu yang sering diajarkan secara sepihak, lalu membuka ruang untuk kritik etis terhadap cara ekspansi dan unifikasi yang dilakukan, lalu membantu kita memahami bahwa
Kejayaan politik sering dibangun di atas pengkhianatan dan manipulasi, bukan semata-mata kehebatan budaya atau militer. Jadi kesimpulan kritisnya, Gajah Mada dan Majapahit bukan sekedar pahlawan penyatu Nusantara. Mereka adalah arsitek kekuasaan yang menggabungkan kecerdasan geopolitik dan kelicikan strategis. Jika sejarah hanya mengagungkan hasilnya kesatuan Nusantara, maka kita kehilangan pelajaran moral tentang bagaimana hasil itu tercapai, karena sejarah itu berulang dan banyak kisah-kisah yang sekarang terjadi di pemimpin-pemimpin negara kita, banyak kali pengkhianatan terjadi. Pola ini sebenarnya nyata loh teman-teman. Kalau Anda mempelajari berdirinya negeri kita dengan melihat apa yang pernah terjadi di Majapahit dan juga apa yang dilakukan Gajah Mada, pola-pola pengkhianatan banyak terjadi. Anda boleh mempelajari sejarah berdirinya di Indonesia ini, siapa presiden-presiden kita sampai sekarang, banyak kali pola-pola pengkhianatan seperti ini. Silahkan Anda pelajari. Lanjut bro, inilah mengapa membahas pola pengkhianatan sebagai alat kekuasaan bukan bertujuan menjelekkan Majapahit, tapi justru mengajak kita lebih jujur dan matang dalam membuka sejarah dengan segala kebesaran dan kegelapannya. Oke bro, mungkin sampai di sini aja dulu bro ya. Kisah ini perlu dibuka, diketahui banyak orang, karena catatan sejarahnya nggak bisa dihapus, mau dicuci seperti pakai rinso, soklin, mesin cuci pun tak bisa. Itulah kenapa kami sangat yakin bahwa legenda tewasnya Mahapati Gajah Mada di Tumiang itu benar-benar nyata. Nanti kami akan ceritakan dulu ya, karena kami harus menceritakan kisah ini dulu supaya Anda mengerti bahwa sebenarnya Majapahit dan Gajah Mada tidak sesakti yang dibayangkan orang. Mereka hanya lebih licik, lebih cerdik, tapi licik sebenarnya. Yang di akhir waktu di kemudian hancurnya juga kerajaan Majapahit karena pengkhianatan dan kelicikan sendiri. Apa yang terjadi di dalam. Oke bro, sampai di sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.